Devara merupakan caleg DPR RI Dapil Jawa Barat dari Partai Garuda. Sayangnya, akibat kejahatan keji yang dia lakukan, dia pun harus dipecat dan dicabut dari keanggotaannya. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Penemuan mayat wanita terbungkus selimut telah terungkap. Sampai sekarang ini masih shock itu loh. Dengar anak kayak begini saya sedih tahu, dengar. Pelaku DP dan DA menyusun skenario menghilangkan nyawa Indriana. Mereka menyewa pembunuh bayaran. Motif dari perkara ini adalah cinta segitiga. Para pelaku membuang jenazah korban di pinggir jurang. Ketiganya memasuki kafe dan berperilaku seperti biasa. Ya kalau bisa sih kitanya semuanya pengennya dihukum mati. Beberapa hari kebelakang ini ada satu kasus yang menurut gue ini cukup mengesalkan dan buat gue jadi bertanya-tanya. Kok bisa sih cuma karena satu cowok mau kondo, lu tega buat ngabisin nyawa orang? Dan ya kasus ini banyak dibilang sama orang mirip sama kasus viral di tahun 2014 tentang Ade Sarah. By the way, kalian bisa lihat ceritanya di video Unseen gue di sini. Dan kasus ini sama terulang lagi di tahun ini tentang cinta segitiga maut antara Didot, Indriana, dan Devara. Check this out. Oke, sebelum lebih jauh bahas kasusnya, ini gue kenalin dulu nih siapa-siapa aja yang terlibat dalam kasus ini. Kalian ingat ya, namanya. Di sini ada cowok namanya Didot. Dia pacaran sama Indriana selama 5 tahun. Sementara Didot punya selingkuhan yang udah pacaran selama 7 bulan bernama Devara. Dan satu orang lagi yang terlibat yaitu Reza, temennya si Didot. Sekarang kita masuk ke penemuan korban. Jadi awalnya pada hari Minggu 25 Februari 2024 ada seorang pesepeda yang lagi lewat di Jalan Banjar Cimaragas, Neglasari, Kota Banjar. Nah, pada saat sampai di tikungan Batu Gajah, tepat di pinggir tebingnya, dia mencium ada bau busuk yang sangat menyengat. Nah, pesepeda ini penasaran dong, apa sih yang ada di situ? Karena itu bau banget. Alhasil dia menepi dan mencari sumber bau tersebut. Begitu ketemu sumbernya, hal mengagetkan pun terjadi. Ada seorang manusia yang terbungkus selimut dengan keadaan membusuk. Nah, pesepeda ini langsung lapor ke sopir angkot yang kebetulan lewat di situ. Nah, sopir angkot ini nih meneruskan informasi tersebut ke warga sekitar. Warga sekitar yang bernama Iskandar ini langsung melaporkan penemuan itu ke Polsek Banjar. Ini Iskandarnya bukan gue ya. Kita lanjut. Gak berapa lama petugas polisi ini datang ke TKP buat melakukan pemeriksaan luar. Nah, awalnya polisi ini belum bisa mastiin ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Karena pas ditemuin bagian mukanya itu tuh udah busuk banget. Jadi sulit lah untuk dikenali. Nah, ketika selimut itu dibuka, polisi ini baru yakin bahwa itu adalah seorang perempuan. Saat itu ciri-ciri perempuan itu memakai kaos tanpa lengan warna hitam dan celana warna putih. Dengan kondisi tangan yang ke depan dan ada luka memar di bagian lehernya. Usianya diperkirakan antara 20-30 tahun dan akhirnya polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Nah, untuk mengetahui identitas tersebut, Polres Banjar ini dibantu tim forensik melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya didapati jika tersebut bernama Indriana Dewi Eka Saputri, warga Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Nah, setelah itu polisi menghubungi keluarga korban untuk melakukan konfirmasi. Keluarga yang mendapati kabar tersebut langsung buru-buru datang ke RSUD Banjar pada Selasa 27 Februari 2024. Ibu, ayah, dan kakak korban langsung histeris begitu melihat Indriana tewas dengan cara mengenaskan. Keluarga pun meminta pihak kepolisian untuk usut tuntas dan menangkap pelakunya. Untuk mengungkap si pelaku, orang tua korban diperiksa dan polisi pun mendapati fakta kalau misalnya Indriana ini punya pacar bernama Didot. Dan memang sebelumnya Indriana ini izin ke orang tuanya mau pergi ke puncak. Akibat keterangan ini polisi langsung memburu Didot. Nah, gak butuh waktu lama polisi berhasil menangkap pelaku pada Rabu 28 Februari 2024 di Jakarta.
Pelaku ini terdiri dari 2 laki-laki dan 1 wanita. Dan yang gak lain dan gak bukan, kedua laki-laki itu adalah Didot Alfiansyah, Devara Putri Pradana, dan juga Muhammad Reza Swastika. Ya, setelah ditangkap, polisi langsung menginterogasi para tersangka dan melakukan rekonstruksi kasus. Kronologinya ini cukup panjang, jadi siapkan diri kalian untuk menyimak. Oke, pada tanggal 15 sampai 19 Februari, Didot dan juga Reza ini bertemu dengan Devara di sebuah kamar kos di Jakarta milik Devara. Di situ mereka melakukan sebuah rencana untuk mengeksekusi Indriana tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari diskusi itu, Didot memberikan usul buat dan si eksekutor ini langsung menggunakan sarung tangan double 3 ya, biar enggak meninggalkan jejak. Sementara Devara menyarankan untuk melakukan aksinya di tempat yang sepi dan jauh dari CCTV. Kendaraan mereka pun harus berasal dari rental mobil dan harus menjemput Indriana dari tempat kerjanya itu, dan itu semuanya dilakukan agar mudah menghilangkan jejak. Di antara mereka bertiga akhirnya Reza ditunjuk Didot dan Devara sebagai eksekutor yang menghabisi Indriana. Dan diskusi itu juga ditutup dengan rencana yang matang dari ketiga tersangka ini. Akhirnya di hari Senin 19 Februari mobil rentalan Avanza hitam pun tiba. Dan di hari Selasa 20 Februari sekitar jam 18.30 malam mereka mulai menjalankan rencana busuk tersebut. Indriana saat itu dijemput Didot dan juga Reza di tempat kerjanya. Mereka beralasan mau ngajak Indri jalan-jalan ke puncak. Nah, pas 19.30 malam, Indri diajak nongkrong dulu nih di sebuah kafe yang ada di sepanjang jalan Bukit Pelangi di situ. Nah, di situ tuh Indri tuh nggak menaruh curiga apapun kepada keduanya. Sementara Reza yang duduk terpisah sama Didot dan Indri didatengin Didot dan dibisikin kayak gini. Nanti kamu cari alat apa aja, dan tempat eksekusinya nanti pas di jalan, pas turunan. Nanti saya kasih kode. Nah, akhirnya setelah 1,5 jam nongkrong, mereka lanjutin lagi perjalanannya. Saat itu Didot duduk di kursi driver, Indri duduk di kursi penumpang depan, sementara Reza duduk persis di belakang kursi Indri. Nah, pas tiba di jalanan yang dimaksud, Didot memberhentikan mobilnya dengan alasan kebelet kencing. Dan pas mau keluar mobil, Didot memberikan kode kedipan mata ke Reza untuk melancarkan aksinya. Reza pun mengeluarkan sebuah ikat pinggang. Ikat pinggang itu kemudian di leher Indri selama 15 menit sampai akhirnya dia tidak bergerak lagi. Setelah dipastikan meninggal, Reza membunyikan klakson mobil untuk menandakan Didot bahwa waktu eksekusi telah selesai. Setelah itu, mereka balik lagi ke kosan yang ada di Jakarta untuk menjemput Devara sekaligus diskusi lagi buat penghilangan Indri. Dan selama di kosan, tubuh Indri ditaruh di bagasi mobil dengan ditutupi 2 selimut. Besoknya pada Rabu 21 Februari sekitar jam 13.00 siang, Devara CS ini berencana pergi ke daerah Pangandaran untuk membuang Indri ke laut. Nah, sekitar pukul 19.30 malam mereka tiba di kota Cirebon. Ketiganya pun turun untuk istirahat dan nongkrong di sebuah kafe. Sementara tubuh Indri masih di bagasi di mobil. Nah, selama 1,5 jam nongkrong, mereka lanjutin perjalanan lagi. Mereka melewati daerah Kuningan, Jawa Barat. Tapi saat tiba di Kuningan pada Kamis 22 Februari sekitar jam 1.30 dini hari, mobil mereka nabrak batu dan juga mogok. Didot menghubungi jasa towing untuk membawa mobil mereka ke sebuah penginapan di Ciamis di Jawa Barat. Dan mereka pun tiba di sana pukul 6 pagi. Selama di sana, mereka muter otak lagi nih buat nyari tempat yang sepi untuk buang Indri karena opsi ke Pangandaran ini udah gagal. Sembari mereka cari-cari bengkel mobil terdekat, akhirnya sekitar jam 12 siang, Didot telepon jasa towing lagi buat bawa mobil mereka ke bengkel yang ada di Kota Banjar. Nah, tapi ternyata bengkel tersebut nggak punya spare part buat mobil mereka. Alhasil, Didot pesen dulu nih di Jakarta dan perkiraan barang itu bakal sampai di jam 16.00 sore. Mereka harus nunggu lama dan alhasil pemilik bengkel ini berniat baiklah mau memberikan mereka penginapan.
Nah selama tidur di situ Devara gelisah kepikiran Indri dan akhirnya kebangun jam 1 malam pada Jumat 23 Februari. Nah di jam 2 Devara CS ini mulai membuka bagasi mobil untuk mengeluarkan tubuh Indri dari sana. Tapi sebelum dibuang, dengan teganya Devara mengambil seluruh barang berharga milik Indri kayak tas LV, jam Rolex, HP iPhone, dan juga sejumlah uang. Reza pun ditugaskan buat membawa Indri sampai akhirnya dia menemukan jurang yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari bengkel. Dan disitulah tubuh Indri dibuang. Sementara Didot dan juga Devara membersihkan bagasi mobil yang udah muncul bau busuk. Setelah mobil selesai dibetulkan, Devara CS ini kembali ke Jakarta. Dan ya, barulah di tanggal 25 Februari 2024, tubuh Indri ditemukan. Ya, setelah kejahatan mereka terbongkar, ini banyak fakta-fakta yang bikin gue ini geleng-geleng kepala. Fakta pertama, tidak ada seorang pun yang curiga dengan gerak-gerik Devara CS. Dari pelayan kafe, pelayan hotel, tukang parkir, tukang towing, sampai montir bengkel pun gak ada yang mencurigai mereka. Karena memang menurut mereka semua Devara CS ini kelihatan kayak pengunjung pada umumnya dan gak ada gerak-gerik aneh yang mencurigakan. Bahkan montir yang menangani mobil mereka juga gak menaruh curiga apapun. Ternyata karena sebelumnya montir ini juga udah dikasih tahu Didot kalau misalnya ada bau gak enak itu pasti berasal dari udang dan cumi busuk di mobil mereka. Dan montir ini pun memang hanya eksplor di bagian kap mesin sama bawah mesin aja. Jadi gak ada tuh masuk-masuk ke dalam mobil. Yang kedua, barang-barang Indri dijual. Ya yang tadi gue bilang ya, barang-barang berharga Indri kayak tas, jam, HP, perhiasan itu semua dijual sama Devara CS. Dan dari penjualan itu mereka mendapatkan uang sebanyak 68 juta rupiah. Mereka pun membagi hasil dari uang tersebut. Reza dapat 23 juta, Devara dapat 14 juta, sementara sisanya 31 juta dibawa oleh Didot. Fakta ketiga, penyamaran licik Devara CS. Nah kalian bertanya-tanya gak sih? Kok udah hilang dari tanggal 20, orang tuanya gak nyariin? Nah ternyata ada sandiwara lagi yang dilakukan Devara CS selepas Indri dihabisi. Ya, jadi mereka ini mengambil alih handphone Indri dan mengirim pesan WA kepada ibunya Indri. Isi pesan itu dikirim pada tanggal 20 Februari atau sore hari saat jam-jam pulang kantor. Ya kurang lebih isinya Indri minta untuk gak dijemput. Nah tiba-tiba di tanggal 26 Februari tanpa konfirmasi apapun, keluarga Indri dapat kiriman sate yang dikirim driver online ke rumahnya atas nama Indriana. Nah di tanggal 27 Februari Indri kirim WA lagi dan ngabarin kalau misalnya dirinya ini lagi di Bali bersama dengan teman-temannya. Makanya pulangnya lama. Nah dari situ pihak keluarga mulai naruh kecurigaan karena cara chatnya ini bukan Indri biasanya. Bahkan ketika ditelepon pun Indri gak mau jawab sama sekali. Padahal di chat itu selalu balas. Sampai akhirnya kecurigaan mereka ini terjawab saat ditelepon pihak kepolisian. Fakta keempat, Devara merupakan caleg DPR RI Dapil Jawa Barat dari Partai Garuda. Sayangnya, akibat kejahatan keji yang dia lakukan, dia pun harus dipecat dan dicabut dari keanggotaannya. So ya, dari gue yang jelasin tadi ya, kayaknya emang udah jelas banget. Gak lain dan gak bukan. Motif kasus ini adalah asmara alias cinta segitiga antara Didot, Indriana, dan Devara. Jadi Devara ini cemburu sama hubungan Didot dan juga Indriana. Alhasil Didot pengen pertahanin hubungan dia sama Devara. Sementara dia masih punya Indriana. Nah Devara ini ngasih tantangan ke Didot buat menghabisi Indriana kalau masih mau sama dirinya. Dan akibat perbuatan ini Devara CS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berencana dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau hukuman. Gila men. Gila. Cuman perkara hal sepele kayak gini. Ini benar-benar gak masuk akal sih menurut gue ya.
aneh sih, ini agak freak kasus ini. Oke, itu dia guys kasus-kasus yang lagi-lagi ya, ini motifnya itu bikin gue tuh kayak speechless bener. Nah semoga dari kasus ini ada pembelajaran positif yang bisa kita ambil. Salah satunya tentang percintaan. Ini titipan dari tim kreatif yang nyusun cerita ini. Pesannya adalah jangan selingkuh sana sini. Jangan terlalu bucin padahal masih jadi pacar. Dan pastinya jangan gelap mata cuman karena asmara dan harta yang hanya sesaat. Begitu Nin. Jangan ninggalin aku pas masih minjem 100. Oke, tapi gimana menurut kalian tentang kasus ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan oke, nextnya kita akan bahas apa lagi. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas tentang kasus lain, boleh ketik saran di kolom komentar atau kirim email kalian ke fadipotret@gmail.com. Atau cerita-cerita kalian deh yang menarik, yang serem, yang horor atau apapun itu, kita tunggu di email kita. Siapa tahu cerita kalian akan kita baca di Unseen berikutnya. Sampai jumpa.